saya juga ingin mengatakan satu hal yang sangat penting untuk teman-teman yang ada di Indonesia atau pendukung timnas Indonesia, bahwasanya akibat cara kita memperlakukan kompetisi ini, ada satu media di Vietnam, teman-teman, kalau tidak salah medianya namanya Soheven, Anda nanti bisa browsing, mengatakan bahwasanya Indonesia atau timnas Indonesia atau supporter Indonesia, jadi secara keseluruhan dia mengatakan bahwa Indonesia ketika mengalami kekalahan maka semuanya dikritik, bahkan wasit pun dikritik, asosiasi pun dikritik. Tetapi kalau dia mengalami kemenangan maka diam saja, dia diam saja, tidak bereaksi apa-apa. Dan dia mengatakan ini adalah tabiat buruk, dan kalau misalnya sikap seperti ini itu terus dilakukan oleh Indonesia di berbagai kompetisi, maka sikap atau tabiat buruk ini akan berbahaya untuk kelangsungan kompetisi yang ada di Asia. Itu baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Baik teman-teman, hari ini jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel. Hari ini kita akan mencoba kembali untuk menakar peluang Indonesia timnas usia 23 untuk berlaga di Olimpiade Paris. Tetapi bukan main-main teman-teman, Indonesia harus mengalahkan wakil dari Afrika terlebih dahulu, yakni Guinea. Kita tahu Guinea ini adalah bukanlah tim yang gampang untuk ditaklukkan karena mereka berasal dari Afrika, teman-teman. Kita tahu bahwa Afrika adalah gudangnya pemain sepak bola dengan talenta yang luar biasa, tetapi tentu tidak berarti kita tidak memiliki peluang, teman-teman. Dan Guinea ini berada di peringkat 4 kemarin setelah kalah dari Mali kalau tidak salah. Beberapa hari yang lalu saya ada konten mengatakan kalah pertandingan terakhir dari Maroko. Saya ralat teman-teman, yang benar adalah pertandingan terakhir Guinea itu kalah tipis dari Mali begitu. Kalau tidak salah terjadi tendangan adu penalti pada saat itu, sehingga kemudian Guinea harus melakoni playoff dan bertemu dengan Indonesia, di mana Indonesia di Piala Asia kemarin Indonesia harus tunduk 2-1 dengan Irak, di mana Irak yang saat ini sudah dipastikan ke Olimpiade, sementara Indonesia masih harus berjuang satu kali. Kita berharap timnas Indonesia kali ini berhasil memetik kemenangan, meskipun kemenangan tipis melawan Guinea, begitu teman-teman. Cuman masalahnya ada rumor yang berkembang di antara teman-teman netizen begitu, bahwasanya petugas atau wasit asal Thailand, Sivakorn Puudom ini kembali kemudian ditunjuk oleh UFC bertugas di Clairefontaine, Paris, di mana laga Indonesia besok akan menghadapi Guinea. Kita tahu bahwa wasit Sivakorn Puudom ini agak sulit ya teman-teman disebutkan namanya. Ini adalah wasit yang disinyalir banyak merugikan Indonesia, termasuk kemarin gol dari Ferrari juga dianulir oleh wasit asal Thailand ini. Ada banyak isu yang berkembang bahwasanya jika Indonesia maju ke Olimpiade itu artinya satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, di mana Asia Tenggara itu ada Thailand di situ. Dan isu juga yang berkembang di media sosial bahwa Sivakorn Puudom ini tidak ingin Indonesia berlaga di Olimpiade, sebab kalau Indonesia sempat berlaga di Olimpiade itu artinya pamor sepak bola Indonesia akan mengalahkan Thailand. Entah itu benar atau tidak, saya pikir itu harus kita buktikan teman-teman. Tapi yang jelas kehadiran Sivakorn Puudom ini betul-betul harus diwaspadai oleh para pemain timnas
Indonesia begitu teman-teman. Yang kedua, teman-teman, ada juga yang berkembang bahwasanya pertandingan di Kampfontein Indonesia usia 23 diselenggarakan secara tertutup. Tetapi kemudian informasi terakhir yang saya juga dapatkan bahwasanya kita bisa menyaksikan langsung di layar televisi kita melalui saluran RCTI. Syukur dan alhamdulillah sekali karena kita bisa mendukung dan melihat langsung penampilan timnas Indonesia berlaga di playoff terakhir besok teman-teman. Dan masalahnya adalah Justin Hubner dan Alkan Begot ini belum juga dipastikan bisa bergabung untuk memperkuat skuad timnas di playoff besok teman-teman, karena rumor yang berkembang Kemenpora maupun PSSI ini masih melobi klubnya, sementara Alkan Begot ini kan sebetulnya sudah tidak lagi memperkuat timnya yang kemarin dipinjamkan sudah selesai. Tetapi entah kenapa kemudian Alkan Begot ini masih belum bisa dipastikan apakah bisa memperkuat Indonesia. Kita tahu bahwa kedalaman skuad Indonesia di Piala Asia kemarin memang agak sedikit tidak terlalu bagus ya antara pemain cadangan dengan pemain inti. Itu sebabnya juga Sintayong kemarin tidak bisa, agak susah sebetulnya untuk merotasi pemain karena yaitu kedalaman pemain di skuad timnas Indonesia ini juga tidak terlalu bagus. Makanya itu diperlukan seperti kehadiran Justin Hubner yang meskipun kemarin dinyatakan bahwa kartu kuning itu akan berpengaruh di pertandingan playoff teman-teman, tapi kita tahu bahwa informasi yang berkembang sekarang bahwa pertandingan atau kartu kuning itu tidak lagi berpengaruh, tetapi masalahnya adalah tim yang tempat bermain sekarang di Osaka belum memberikan kepastian apakah Justin Hubner akan dilepas oleh timnya teman-teman. Itu yang jadi masalah. Sementara kita tahu bahwa Rizky Ridho sudah dipastikan tidak bisa bergabung bersama timnas. Tapi kalau misalnya keduanya tidak bisa bergabung, tentu berat untuk Indonesia sebetulnya berbicara di pertandingan pada hari Kamis besok teman-teman. Tapi kita berharap, kita tunggu informasinya. Apakah kemudian teman-teman pemain keturunan kita ini atau bisa bergabung di timnas usia 23 yang akan melakoni playoff. Harus teman-teman ingat semuanya bahwasanya pertandingan besok akan berlangsung pada pukul 18.00. Itu artinya kita bisa lebih sore begitu untuk menyaksikan pertandingan Indonesia, dan kita berharap semuanya memberikan dukungan. Tetapi kalau seandainya teman-teman nantinya kita gagal, katakanlah kita gagal untuk meraih kemenangan dan kita tidak bisa berhasil berlaga di Olimpiade Paris begitu, saya berharap teman-teman tidak lagi seperti kemarin mencaci maki, mengarah kritik silakan, tetapi kritik itu tentu dengan cerdas. Kritik itu tentu tidak mengkritik kepribadiannya. Justru tidak boleh kita mengkritik pahlawan atau pejuang kita yang beberapa hari terakhir ini sudah berjuang membela merah putih, begitu merah putih. Tapi kemudian ketika mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi misalnya, atau setelah dia berjuang di negara lain begitu, kita caci maki ketika sampai dia di tanah air. Jangan seperti itu teman-teman. Saya juga ingin mengatakan satu hal yang sangat penting untuk teman-teman yang ada di Indonesia atau pendukung timnas Indonesia, bahwasanya akibat cara kita memperlakukan kompetisi ini, cara kita menyikapi kompetisi ini, sehingga kemudian ada satu media di Vietnam teman-teman, kalau tidak salah medianya namanya Soheven, Anda nanti bisa browsing, mengatakan bahwasanya Indonesia atau timnas Indonesia
atau supporter Indonesia. Jadi secara keseluruhan dia mengatakan bahwa Indonesia ketika mengalami kekalahan maka semuanya dikritik, bahkan wasit pun dikritik, asosiasi pun dikritik. Tetapi kalau dia mengalami kemenangan maka diam saja. Dia diam saja, tidak bereaksi apa-apa. Dan dia mengatakan ini adalah tabiat buruk, dan kalau misalnya sikap seperti ini itu terus dilakukan oleh Indonesia di berbagai kompetisi, maka sikap atau tabiat buruk ini akan berbahaya untuk kelangsungan kompetisi yang ada di Asia Tenggara begitu, atau di Asia. Jadi media Vietnam ini begitu nyinyir menurut saya teman, begitu sangat menyoroti sikap Indonesia terakhir, di mana banyak sekali mengkritik-kritik ketika mengalami kekalahan begitu, termasuk mengkritik kekalahan ketika dikalahkan oleh Qatar, lalu kemudian kritik yang luar biasa juga terhadap wasit ketika dikalahkan oleh Uzbekistan. Maka itu kemudian yang disorot oleh media Vietnam ini. Nah, silakan teman-teman mengecek kebenaran apakah media ini betul-betul mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa tabiat buruk atau perilaku timnas atau supporter Indonesia bisa membahayakan kelangsungan kompetisi yang ada di Asia ataupun di Asia Tenggara begitu. Baik teman-teman, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya kita berdoa semoga Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini, karena lawan kita di atas kertas sebetulnya kita kalah kualitas dibandingkan dengan pemain Guinea. Kita tahu Guinea memiliki pemain yang berlaga di kompetisi Eropa, bahkan di kompetisi nomor 1, misalnya saja ada di Belgia, ada di Perancis, kemudian ada di Yunani. Mereka bermain di kompetisi atau di kasta Liga 1 di berbagai negara, dan tentu kualitas mereka adalah tidak perlu kita ragukan teman-teman. Tetapi Indonesia sendiri hanya ada beberapa pemain yang bermain di Liga Eropa begitu. Selebihnya adalah pemain lokal yang berlaga di Liga 1 begitu teman-teman. Nah, oleh karena itu bisa dipastikan hitung-hitungan di atas kertas itu sepertinya Indonesia akan kesulitan untuk menghadapi Guinea. Nah, tetapi kita masih punya harapan karena Indonesia ini memiliki pemain yang militan. Biasanya kalau Indonesia terus mempertahankan performa seperti di fase grup Piala Asia kemarin dengan high pressing yang sangat tinggi, kemudian kecepatan yang luar biasa, mampu menguasai bola, sabar, dan lain sebagainya, itu artinya Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan. Tetapi kalau misalnya Indonesia bermain individu, kemudian gampang kehilangan bola, tidak bermain militan, begitu, maka Indonesia tentu tidak akan mampu menandingi kualitas permainan dari Guinea. Nah, kita patut tunggu perkembangannya seperti apa pertandingan besok. Kita berdoa semua semoga timnas Indonesia berhasil mengalahkan Guinea, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.